Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk kesempatan hari ini, di hari Selasa tanggal 25 Januari 2020, kita akan mengadakan live trading seperti biasa di Selasa sore ya, di hari Selasa sore bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk live trading pada sore hari ini seperti biasa disclaimer, jadi semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kita nanti akan membedah market, melihat market, beberapa instrumen, apakah di sesi perdagangan Eropa sore hari ini kita bisa menangkap peluang. Kita akan lihat beberapa instrumen dan disclaimer on ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini saya cuma bersifat untuk memberikan edukasi, gambaran market, sinyal buy atau sinyal sell ataupun pending order dengan batasan stop loss dan pengambilan take profit. Jadi semuanya terkontrol dengan adanya stop loss supaya equity Anda tetap aman. Maksudnya tetap ada meskipun kalau misalnya analisanya salah. Nah, sepertinya sama kayak kita menganalisa seperti biasa lah ya. Jadi kalau kita menganalisa harus pakai stop loss. Karena apa? Karena stop loss ini juga ada baiknya juga karena menyelamatkan modal kita dari kerugian yang lebih besar. Nah, seperti itu. Karena itu cukup penting sekali dan akan berpengaruh terhadap psikologis atau mental dalam Anda trading. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat untuk data ekonomi yang akan dirilis untuk hari ini ya. Jadi hari ini market bergerak kecenderungan lebih ke sideways sideways atau dalam range yang cukup pendek sekali. Kalau kita lihat di emas itu range-nya baru 4 poin. Nah, tumben ini. Sesi perdagangan Eropa baru 4 poin, yaitu harga tertingginya kalau saya pantau dari MetaTrader 5 GK Invest dengan harga high di 1843. 1843.480. Kalau yang harga low-nya di 1839.260. Jadi sekitar 4 poin ya, baru 4 poin ini, tumben-tumbennya. Jadi market atau pelaku pasar lebih cenderung berhati-hati di dalam menyikapi kondisi geopolitik di minggu-minggu terakhir, beberapa minggu terakhir ini, termasuk minggu ini. Yang pertama, yaitu ketegangan antara Rusia dengan Ukraina, yang mana Amerika juga menempatkan sekitar 8.500 tentaranya dalam siaga tinggi, sedangkan Inggris juga sudah mulai menarik beberapa staf dan asistennya dari kedutaan besar Inggris di Ukraina. Dan Amerika pun juga sama untuk memerintahkan anggota keluarga diplomat dari kedutaan besar Amerika di Ukraina juga mulai meninggalkan negara tersebut karena dikhawatirkan terjadi konflik senjata. Nah, seperti itu. Karena Rusia sendiri pun juga sudah mulai menumpuk pasukan di perbatasan Ukraina. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi perang lah ya. Jadi mudah-mudahan juga tetap kondisinya aman dan damai. Nah, hal inilah yang ditanggapi oleh pelaku pasar masih dicermati kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Dan hal ini juga berimbas kepada harga minyak yang sempat melambung tinggi sampai $87 per barel minggu kemarin. Dan untuk hari ini, minggu ini harga crude oil terkoreksi turun. 2 hari terakhir ini terkoreksi turun setelah sempat melambung naik sampai di 87. Turun kemarin harga terendah di $81.89 per barel. Dan sepertinya
kondisi Rusia dengan perbatasan Rusia dengan Ukraina juga sudah berangsur-angsur sedikit membaik, sehingga membantu kelancaran distribusi pasokan minyak dari negara Rusia dan beberapa negara tetangga di sekitar Rusia dan Ukraina. Nah, sedangkan untuk yang emas, ini pelaku emas masih melihat perkembangan terkini dari situasi Rusia dengan Ukraina. Sedangkan di minggu ini juga tidak kalah pentingnya dari negara Amerika, The Fed meeting anggota Bank Sentral Amerika akan melakukan meeting di hari ini, Rabu, kemudian untuk hasilnya akan diumumkan di hari Kamis pagi jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dilanjutkan dengan pers conference yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, yang akan memberikan mempublikasikan hasil rapat dari anggota Bank Sentral Amerika itu nanti mulai jam 2:30 hari Kamis pagi. Nah, untuk fokus perhatian dari investor atau pelaku pasar ini adalah terhadap keputusan The Fed yang akan diterbitkan Kamis pagi ya. Dan diharapkan Bank Sentral Amerika ini akan memberikan indikasi bahwa mereka berencana untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Maret, di pertemuan bulan Maret. Jadi paling enggak ada semacam kejelasan ya, ada semacam kejelasan dari pernyataan nanti kalau pas press conference Jerome Powell mengenai rencana untuk menaikkan suku bunga di bulan Maret 2022 sebesar 25 basis poin. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh pelaku emas dan dari saham pun juga mereka juga menantikan dari keputusan Bank Sentral Amerika besok Kamis pagi. Intinya di situ. Jadi dua peristiwa ini yang masih ditunggu perkembangannya lebih lanjut oleh investor atau pelaku pasar ya, pelaku pasar, karena investor juga memprediksikan potensi untuk Bank Sentral Amerika untuk menindaklanjuti kenaikan suku bunga di bulan Maret seperti yang disampaikan pada pertemuan bulan Juni dan awal April juga ini sepertinya juga menarik untuk dicermati. Apakah market kalau secara teori sih kalau misalnya Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga secara teori US dollarnya menguat. Nah, cuman kita nggak tahu nih, biasanya berlaku juga di market ketika orang ngomong rumornya orang membicarakan buy rumor, tapi nyatanya apa? Sell fakta. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Apabila Anda nanti berencana untuk floating di hari Kamis menjelang Fed meeting, nah itu perlu Anda cermati. Kalau misalnya nanti market berbalik arah, ya itu sesuai dengan teori juga sih, buy rumor, sell fakta. Nah, tapi kalau sesuai dengan teori, nah itu apalagi harus Anda lihat, ada sikapi dengan melihat equity, jumlah lot, kalau misalnya ada floating beberapa ratus dolar, ketahanan dana perlu Anda hitung. Nah, itu penting sekali. Kemudian untuk bank sentral lainnya, yaitu Bank Sentral Kanada juga akan memberikan kebijakan moneter di minggu ini ya, minggu ini seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi untuk yang sedang diperhatikan rumor saat ini ya, yaitu kondisi terkini atau situasi terkini mengenai konflik antara Rusia dengan Ukraina dan The Fed meeting di hari Kamis pagi. Nah, untuk hari ini data ekonomi yang dirilis yaitu ada sektor perumahan, indeks harga rumah komposit, dan kepercayaan konsumen yang akan dilaporkan untuk nanti malam jam 10 malam. Dari prediksinya kemungkinan terjadi penurunan dari bulan kemarin 115,8
kemungkinan diprediksikan untuk pelaporan bulan ini turun ke 111,80. Untuk lebih lanjutnya seperti apa, apakah turun atau naik untuk kepercayaan konsumen, nanti kita akan simak di jam 10 malam. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita cermati saat ini, karena data ekonomi ini fundamental atau kondisi terkini mengenai geopolitik juga salah satu penggerak market. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti geopolitik tersebut. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ketegangan atau risiko geopolitiknya masih tinggi, ya harga emas kemungkinan masih menjadikan primadona untuk jadi safe haven. Kalau safe haven berarti harga emasnya naik. Itu secara teori seperti itu. Oke, kita langsung share ke MetaTrader 5. Ntar saya share dulu ya. Kita akan lihat beberapa instrumen trading untuk hari ini, di hari Selasa, sesi perdagangan Eropa. Bentar, saya screenshot. Oke, kita mulai dari DXY ya, seperti biasa ya. Nah, ini untuk DXY, saya kecilkan dulu di sini. Nah, ke sini ya. Nah, DXY, kalau saya cermati seperti ini, jadi ada lingkaran untuk buy stop ya. Buy stop di 96 poin. Ini langsung saya garis soalnya supaya kita efisien waktu juga, karena waktu saya cuma kurang lebih 1 jam ya. Nah, ini ada area buy di sini. Sekarang masih market masih running di tengah untuk DXY, sedangkan yang di sini untuk sell stop di 9575. 9575.00. Nah. Paling enggak untuk targetnya itu ya. Paling enggak ke sini lah. Nah, nih sini ya. 48, 9548. Bisa pakai time frame. Nah, ini. Sini sama di ini sama area yang keduanya di sini. Nah, ini kalau dia, oh ya ini bukan sell stop, ini sorry, ini sell stop ya. Ini sekarang market masih di tengah-tengah, jadi masih belum kita bisa untuk melihat DXY apakah naik ataupun turun. Ini kalau misalnya turun ke area sini. Nah ya, ini kemudian dia balik mantul naik lagi. Masih ada bawahnya. Nah, kalaupun misalnya dia naik, kita lihat naik di area ini. Ya, ini sekarang masih running di tengah. Jadi antara 9602 ke 9575. 9575. Jadi masih belum ada kejelasan untuk apakah DXY naik atau turun. Nah, oke, kita lihat di emas. Ini untuk ini yang kemarin ya, analisa yang kemarin dapat take profit ini. Yang 1825 buy stop, target di 1831 dan skena TV ya. Nah, kemarin, kemudian kita cek untuk hari ini. Nah, hari ini saya lebih menempatkan ke 1842.80 atau di 43, mungkin sedikit Anda naik pas di psikologis ya. 00 di sini juga bisa. Oh ya, untuk analisa ini cuma sampai jam 4 pagi ya. Nggak bisa lanjut sampai besok, soalnya candle-nya nanti sudah berubah. Candle untuk hariannya atau daily candle sudah berubah. Jadi cuman sampai jam 4 pagi.
Kalaupun misalnya sudah profit jam 10 malam ya mungkin bisa di close dulu sih ya. Di close dulu. 18.43.00 untuk buy stop. Take profit kita bisa pakai 49 ya. Sini. Atau mendekati psikologis. Nah, psikologis kan di 50, 18.50. Jadi saya turunkan satu tingkat. Nah, untuk jam 3 ini saya pakai timer 1 jam. Jam 3 belum lewat di 43 ya. Jadi kita belum bisa entry. Masih saya cuman sedikit berhati-hati karena market kemungkinan sedikit pelan naik turunnya. Jadi kalau misalnya katakanlah naik di 45 atau 46 mungkin bisa di take profit dulu. Itu ya. Jadi paling nggak 2 poin 3 poin kita bisa take profit dulu karena market sepertinya sedang menunggu hasil meeting dari Bank Sentral Amerika yang akan dirilis Kamis pagi. Nah, kecenderungan takutnya nanti sideways di situ. Jadi saya lebih menempatkan buy stop di 18.43.00 sedangkan sell stop saya menempatkan di 34. Nah, di sini ya. Sell stop 18.34.00. Nah, di sini. Kita pakainya di 28 di sini ya. Nah, pas di sini di 28. Target di 18.28. Kita pakai 6 poin. Stop loss take profit 6 poin ya, 1/1. Target di sini 18.28.00. Belum kita bisa entry ya. Karena 43-nya juga belum break ini. Mungkin kita bisa pasang pending order lah ya. Sepertinya buy limitnya yang mau nyampe kayaknya. Tapi bisa nggak dipasang? Oh, nggak bisa, sudah terlalu dekat ya. Minimal 2 poin. Jadi nggak bisa kita pasang pending order, jadi kita langsung entry aja. Jadi saya lebih menempatkan buy stop di 18.43 dan sell stopnya di 18.34 untuk crude oil, XAUUSD, sorry, emas ya, XAUUSD. Kita lanjut ke crude oil. Ini untuk analisa yang kemarin, kita left trade kemarin, kena TP ya, nih untuk kena target maksudnya. Kena target di crude oil tanggal 18. Nah, ini untuk hari ini gambarnya seperti ini. Oh, ini sudah bisa sell ini. Sell di crude ya. Tadi sudah turun H1 ya. Oke, kita entry sell aja. Oke, kita entry sell. Target di psikologis ya. Psikologis price 83.00. Nah, kita cari pendeknya aja. 1/1. Pakainya 1/1. Ini sell area. Soalnya barusan ini turun ini. Nah, ini candle turun ini. Sell area. Sell area di sini langsung entry sell. Terus di sini targetnya 8300. Target 83.00. Nah, ini. Stop loss bentar saya kasih 6 poin ya. Take profit 83. Stop loss 84.
84,29. Nah, nih. Oh iya, belum saya tulis di, sebentar saya tulis di itu ya, Mas. Oh ini Masnya sudah open nih. Sudah lewat 43, aduh, sedikit lebih tinggi sih. Oke lah, di entry lah ya, Masnya. Masa naik. Masa saya entry buy. Target 49. Sementara 49 ya, ini kita bisa trailing ya. Jadi 6 poin, bawahnya 6 poin berarti di 37. Stop loss 37. Nah, oke saya ketik di kolom chat dulu nih sebelum saya tulis. XAUUSD sorry, buy area ya. Buy area di 1843. 43 kalau misalnya dapat harga 50 ini sudah break sih. Target kenaikan sementara di 1849 karena sedikit kita berhati-hati ya, karena kemungkinan marketnya cenderung bergerak agak banyak. Mungkin di 49, 45, 46 kemungkinan dia akan balik lagi. Jadi paling enggak take profit nggak bisa kita full sampai 49 kecuali kalau pas data ekonomi Amerika nanti malam jam 10. Dan itu pun juga perlu lihat angka aktualnya juga. Nggak bisa kita langsung hold sampai 49. Jadi paling nggak kita bisa pakai trailing stop. Dari stop loss-nya kita naikkan. Itu ya. Kemudian stop loss-nya di 1837. 1837,00 ya, target kenaikan. Oke, jadi target kenaikannya bisa kita apa namanya, trailing ya nanti ya. Stop loss saya tambahkan di 37 karena market kemungkinan saya di sini. Nggak banyak pergerakannya. Lebih cenderung menunggu besok keputusan The Fed. Yang di emas, kemudian opsi yang kedua. Opsi kedua atau pilihan kedua, sell stop ya. Sell stop di 1834,00. Target penurunan itu di 1828 dan stop loss 1840. 1/1, 6 poin. Sambilnya 6 poin. Ini ya. Kemudian di crude oil. Crude oil ini sell, kita sudah sell sih. Di crude oil. Nah, ini sell area ya. Sell area di 83,60. Target penurunan 83 di psikologis saya ambilnya. Jadi cuma 60 poin. Dan stop loss juga 60 poin. Berarti di 84,220. Nah, itu ya. Oke, crude oil sama emas, XAUUSD. Jadi opsi yang kedua masih pending order sell stop, tapi untuk yang saat ini sudah saya entry buy. Di entry buy langsung turun. Nah, biasalah market lah ya. Yang penting ada stop loss-nya. Gitu. Ini ya gambarannya. Masih floating minus 12 dolar. Kita lanjut ke euro. Ini euro yang kemarin turun ya karena sell-nya. Dapat take profit untuk euro USD yang kemarin hari Selasa minggu kemarin. Nah, kalau saat ini saya gambarnya seperti ini. Jadi ini masih belum nyampe nih, belum nyampe. Jadi di sini untuk area buy stop, nih ya. Ini saya buy stop ya. Buy stop di 1,13470.
Ini di sini, kemudian ini ada selnya, belum nyampe, selnya di psikologis 1.13.000. 1.13.000. Oh, kebanyakan. Oke, ini ya. Sell stop, sorry. Sell stop. Yang langsung saya entry crude oil sell dan emasnya buy. Nah, ini tarik menarik kayaknya. Oke, ini untuk yang di euro kita gunakan 1:1 ya. Saya lebih suka risk and rewardnya 1:1. Nah, 6 poin, ya 6 poin di mana nih? Maksudnya 6 poin di emas ya, Saudara Adi Santoso. Kalau 6 poin di emas itu kalau kita buy di 18.40, TP-nya berarti 18.46. 6 poin maksudnya gitu. Supaya gampang maksudnya berarti 60 pip ya, 60 pip komanya dihitung yang 0,6 ya. Gitu maksudnya. Kadang nggak bingung juga sih ya. Oke. Yang jelas kalau saya bilang 6 poin di emas XAUUSD berarti kita buy di 18.40, TP berarti di 18.46. Nah, itu 6 poin. Supaya gampang lah ya. Jadi kita kompakkan. Oke, untuk yang di Euro USD, ini saya tulis dulu. Euro USD, kemarin Euro USD kita dapat, mudah-mudahan ini juga nanti dan nanti kita lihat pergerakannya. Euro USD ada 2 opsi ya, buy stop sama sell stop. Nah, ada 2 opsi, ada 2 pilihan, yaitu sell stop. Saya tulis sell stopnya dulu, soalnya ini mendekati harga running. Khawatirnya nanti entry. Target penurunan. Target penurunan 1.29600 dan stop loss 1.13.400. Untuk opsi berikutnya ya, itu ada buy stop. Jadi kalau sell stopnya sudah kena TP ya mungkin buy stopnya boleh dihilangin, nggak masalah sih ya. Boleh dihilangin nggak masalah. Atau mungkin dibiarkan. Yang jelas untuk analisa ini sekali lagi sampai jam 4 ya, jam 4 pagi. Jadi kalau sudah jam 4 pagi kita harus close semua pending order ataupun open posisi. Nah, gitu. 13.400. Kemudian target kenaikan 1.13870 dan stop loss 1.13070. Nah, itu untuk yang di Euro USD. Jadi belum bisa kita entry nih. Kalau kita pasang pending, sell-nya juga terlalu dekat, nggak bisa kita pasang. Ini untuk pound sterling yang kemarin, Selasa lalu ya, kena TP ya nih. Sell di sini 1.36460, kena target, base stopnya nggak nyampe, turun duluan ya, bahkan turun sepanjang sampai hari kemarin ya. Pound sterling, GU pound sterling. Ini yang kemarin Selasa lalu kita left trade di sesi perdagangan Eropa ya. Nah, untuk hari ini saya lebih menempatkan di sini. Ini untuk buy stop sama sell stop. Ini market masih di tengah-tengah, jadi belum bisa kita entry untuk pound sterling. 25 1.35 250. Buy stop, kemudian sell stopnya di sini. Sell stop 1.34 ya nih. 34630. Nah, di sini. Ini belum bisa kita entry karena marketnya juga lagi di tengah-tengah.
Nah, ini. Kemudian ini ya. Target kita berani menggunakan 50 di 75. Di atas sini 75 pas ini. Ada atas. Kalau yang bawah berarti targetnya di 34 130. Nah, di sini. Targetnya ya. Target 1.34130. Targetnya di sini 35750. Nah, ini. Oke, untuk yang di emas sedikit berhati-hati ya karena kemungkinan market masih bolak-balik sambil menunggu hasil meeting FM anggota Bank Sentral Amerika besok Kamis pagi. Jadi nanti kalau misalnya ini naik ke 45 ke 46 mungkin bisa di take profit dulu tanpa harus kita menunggu ke 49. Nah, itu. Nah, untuk pound sterling GBP USD ini saya ketik dulu supaya teman-teman yang ada di YouTube channel juga bisa melihat ya. Ada dua opsi yaitu sell stop 34630. Kalau misalnya kalau misalnya sell stopnya sudah open, buy stopnya dibiarin nggak masalah sih ya. Sudah ada stop loss sama take profit. Kalau misalnya marketnya balik naik, buy stopnya jadi open, otomatis kan sell stopnya kan kena stop loss ya. Nah, kita switch seperti itu. Yang penting sudah ada stop lossnya. Target penurunan 1.34130 dan stop lossnya 1.35 130. Kemudian untuk opsi berikutnya, itu ada buy stop ya. Buy stop 1.35250. Target kenaikan 1.35750 dan stop loss 1.34750. Oke, itu yang di pound sterling. Jadi ada dua opsi di sore hari ini. Itu untuk target penurunan untuk sell stop di 1.34630 dan buy stopnya di 1.35250 atau 1.35250 pound sterling. Itu ya, pound sterling. Kemudian kita cek Aussie. Nah, ini belum bisa. Oke, euro ini sudah masuk sell nih ya. Sebentar. Kita cari harga sedikit naik sedikit. Nah, ya, harganya sudah terlanjur turun ini. Tadi kita nggak sempat pasang pending ya. Oke. Bentar, kita cari ke euro dulu. Euronya ini sudah open sell ini. Itu psikologis. Aduh. Lupa tadi nggak pasang pending. Pound sterling mungkin kita pasang pending ya nih. Saya pasang pending dulu. Sepertinya turun nih sell stopnya nih. Nah, kita pasang sell stopnya aja. 34630 ya. 34630 bisa nggak nih? Oh bisa pasang. 513 take profit 413. Nah, nih supaya nggak kecolongan seperti di euro nih. Waduh, euronya sudah terlanjur turun duluan. Ini saya belum sempat entry nih. 1.13.000 ya.
Langsung saya entry sudah keburu turun. Oke, kita lihat Aussie. Nanti kita sambil lihat-lihat di Euro ya. Ini Euronya sudah open tapi saya ketinggalan untuk sell. Oke, kita tinggalkan dulu di Euro. Kita lihat di Aussie dulu. Ini Aussie ada dua opsi juga sama. Apa ya, dua opsi? Buy stop. Langsung poin 71.540 ya. Ini di area range ini, kemudian kemudian sell stopnya 0.71.070. Ini Aussie saya lebih menempatkan sedikit agak pendek untuk PP sama stop loss ya. Euro gimana Euro? Apakah balik lagi? Oh ya DXY, sebentar Pak Rino tak cek dulu DXY. Oh iya nih naik ya. Base stopnya jadi open ya nih DXY. Saya menempatkan di 9.602 nih jadi open buy nih DXY-nya. Naik cukup cepat. Nah, euronya, aduh belum dapat euro nih, belum dapat harga euro. Ya enggak apalah, kita tadi XAU-nya sudah terlanjur buy ya. Sudah ada stop loss-nya. DXY naik sudah open buy nih DXY. Mana tadi? Tadi kita sampai di pound sterling ya. Oke, pound sterling. Kita ke Aussie ya. Nah, ini Aussie-nya belum. 540 nih Aussie juga masih running di tengah nih. Jadi belum bisa kita untuk entry ya. Masih running di tengah-tengah. Sini. Ini untuk buy stop-nya di sini, sell stop-nya di area sini. Nah, ini. Target di 94 lah ya. 9400. Bisa lebih belakangnya kasih 0. Supaya pas. Nah, untuk bawahnya oke, kita lihat bawahnya ini. Di sini ya. Tengah-tengahnya 67 lah. Nah, Aussie. Euro gimana Euro? Apakah kita bisa bentar lagi. Masih 97. Nanti kita entry di Euro. Oke, kita ke Aussie dulu, Australia dollar, US dollar. AUD USD ada dua opsi ya, opsi untuk kita memilih yaitu sell stop 0.71070. Target penurunan 0.70670 dan stop loss-nya tetap kita pakai stop loss 71470. Kemudian untuk opsi berikutnya buy stop ya. Buy stop itu berada di 0.71540. Target kenaikan 0.71940 dan stop loss 0.71140. Oke, itu yang di Aussie. Kita cek euro, apakah kita bisa entry euro? Oh iya, ini bisa nih 00 nih. Oke, kita entry euro ya. Saya entry di euro karena sudah pas di psikologis, dapatnya juga harganya juga pas 1.13.000.
stop loss 1.13.400 ya. Saya pakai 400 pip. 296. Oh, kok 296? Sebentar. 12.000. Waduh, saya salah ketik nih. 12.000. Maksudnya 12.600 ya. Nah, ini. Sorry, salah nih. Euronya nih. Saya revisi dulu ya. Sorry, euronya salah. Target penurunannya maksudnya 12.600. Nah, saya tulis new ya ini ya, new euro maksudnya. Yang atas salah TP-nya. Saya menempatkan TP-nya salah itu. 1.12.000 maksudnya. Nah. Oke, masih floating euro. Kita tunggu karena sudah ada stop loss-nya. Aussie ini juga sudah. Kemudian Kanada ini juga masih running di tengah ya. Masih belum kita bisa entry untuk USD Kanada. Tapi kalau misalnya Anda ingin lihat pending ordernya, ini saya tulis. Jadi buy stop itu saya menempatkan di 1.26.620 sini. Kemudian sell stopnya saya menempatkan di sini 1.25960. Nah, untuk apa namanya USD Kanada. Target di sini ya. 500 pip. Ini juga 500 pip. Nanti bisa di trailing maksudnya. Bisa Anda trailing. 120. Nah, ini. Satu res target 1.27.120. Kemudian ya, aduh. Nah, ini target bawahnya 1.25460. Nah, ini market masih di tengah. Nanti kalau misalnya sampai jam 4 pagi pendingnya masih utuh atau mungkin nggak nyentuh buy stop maupun sell stop itu di cancel. Karena nanti jam 5 sudah ganti candle untuk harian dan perhitungannya juga beda, analisanya juga beda. Nah, gitu. Oh ya GC Pak Rino sebentar lagi Pak Rino ya GC ya. Kemudian GC juga nanti kita coba cek. Habis ini habis USD Kanada. Oke, kita USD Kanada saya tulis dulu untuk teman-teman yang ada di Facebook, YouTube, saya tahu. USD CAD ada dua opsi. Ada opsi pilihan yaitu sell stop 1.25960, target penurunan di 1.25460 dan stop loss 1.26. Aduh, bentar, kebuka entry. Sorry ya, kebuka entry nih. Nah, saya revisi dulu. Stop loss 1.26460. Untuk opsi berikutnya ada buy stop 1.26620, target kenaikan 1.27120 dan stop loss 1.26120. Itu ya USD Kanada yang bawah ya. Yang atas belum lengkap, keburu ke entry. Jadi ada dua opsi untuk yang di USD Kanada.
US dollar versus Kanada dollar. Harga masih di tengah, masih belum bisa kita untuk entry. Ini kita masih floating, XAUUSD, crude oil, sama euro. Kita tunggu. Oke, kita beralih ke GJ. Ini GJ yang kemarin, minggu lalu ya. Kena TP ya nih Pak Rino kemarin, minggu kemarin tanggal 18 kita live trade hari Selasa. Dapat TP, sell, open. Ini B-nya nggak open ini, sell-nya yang open. Nah, untuk hari ini saya mendapatkan di sini. Ini untuk GJ-nya udah masuk untuk area apa namanya? Area buy ya. Udah masuk untuk area buy ini. Ini targetnya nih. Bawahnya target, sorry. Ini target bawahnya 73. Nah, terus atasnya 13. Paskan aja, nah paskan ini. Pasti ujung-ujung nih. 13. Bentar. 63 ya. Aduh, ini sekarang 68 nih kalau kita entry GC. Nah, kita tunggu. Siapa tahu ada koreksi. Jadi untuk GC, saya menempatkan untuk buy ya. Buy di 63. Berarti buy apa nih? Area buy berarti ya. Area buy 153.630. Ini. Belum dapat 63 nih, masih dapat berapa nih? Masih dapat 67. Kita tunggu. Terus sell stop-nya jadi agak tipis ya. Sell stop 153.230. Nah, ini sell stop-nya. Target stop loss 400 pip, targetnya 500. Nah, lebih banyak targetnya. Target 152.730 ya. Bawahnya terus atasnya belum dapat kita. 53 ya. Cari 53 ya. 54.13. Kita belum dapat baik GJ sebentar. Ini masih running di 65. Kita banyak di 63 ya. Terpaus sedikit sih. Kita cari 64 lah ya. Kita tempatkan stop loss-nya dulu. 230. Atasnya 54.130. 56 terus. 57. Oke, sambil kita tulis ya. GJ yang tadi tanyakan Pak Rino. Ini masuk area buy. GBP, JPY ya. Area buy 153.630. Ini sekarang 58. Kita belum keburu untuk entry, tapi market sudah lari duluan. Area buy di 153.63, target kenaikan. Target kenaikan 154.130 dan stop loss. Nah, stop loss-nya di sell stop ya, 153.230. Kemudian untuk opsi berikutnya sell stop 230. Target penurunan 152.730 dan aduh GJ masih langsung terbang, belum dapat harganya, mau terbang. Dan stop loss 153.630. Itu ya di GJ ya. Masuk area buy. Tapi kita belum bisa entry buy. Kalau di buy limit bisa nggak ya? Oh, terlalu dekat nggak bisa nih. 63. 1 poin ya. 56 ya, 100 poin, 100 pip, sorry. Memang 100 pip. Bisa kita entry. Nantilah, tunggulah ya.
Kita masih floating crude oil sama SAUSD. Masih floating nih. Crude oilnya juga lagi cepat-cepatnya pergerakannya. Nah, GJ-nya keburu naik. Kita belum dapat harganya. Oke, nggak masalah. Kita lihat uji. Nah, ini uji ini sudah masuk nih 94. Nah, 94. Nah, kita entry di uji 4 posisi ya. Tadi GJ kita nggak dapat ini. Kalau uji kemarin, ini yang kemarin kita dapat sell stopnya jadi open ya. Dapat TP nih. Stopnya nggak jadi. Nah, untuk hari ini yang ini buy-nya masuk sih, masuk buy ini. Nah, kita entry buy ya. Tidak semuanya harus ada entry ya. Jadi pilih kira-kira instrumen apa yang terbiasa Anda transaksikan. Jadi jangan semuanya ikut di entry. Nah, ini kalau saya lihat yang terbaik aja nih. Ini kecenderungan UJ-nya juga cenderung sideways seperti ini. Naik ke bawah, sempat naik ke atas. Cuman saya kasih pilihan opsi, pilihan untuk analisa supaya teman-teman juga bisa mengcompare dengan analisa masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, di UJ buy stop ini sudah masuk buy ini ya. Area buy 113.940. Ini. Sell stopnya sih di sini. Sell stop 113.590. Take profit pendek ya nih. Soalnya stop loss-nya juga pendek nih. Nih ya 34 ya. Nih ya. Target 114 ya. 340. Terus bawahnya 19. Nih ya. Nah ini. Target gitunya masih naik turun. Ini uji ya. Ini uji. Nah ini. Oke, kita analisa untuk uji. USD CPY ya. Ada 2 opsi pilihan. Ada 2 opsi. Bentar. Ada 2 opsi. Yaitu buy stop. Area buy ya. Maksudnya area buy sekarang nih. 940. Target kenaikan 14.340 dan stop loss 13.590. Kemudian untuk opsi berikutnya 113.590. Oh, opsi berikutnya maksudnya sell stop. Sell stop ya.
target penurunan 113.190 dan stop loss 113.940. Oke, untuk yang di apa tadi? Kok pindah ini? UJ. Nah, untuk yang di UJ itu ya. Nah, ini GC ini kita dapat harga nih. Oke, kita cuma entry 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita isi untuk GC-nya target take profit 94.13. Oh ya, salah. Ini ya. Nah. (94.13). Stop loss-nya langsung kita isi. Saya dapat 61, berarti di 112 ya. 112 ini 112. Nah, sama 500. Nah. Oke, sudah saya enter di GC, kemudian ada crude oil, ada euro, sama emas. Nah, yang paling banyak emas nih. Emasnya masih turun. Jadi emas mungkin masih naik turun ya. Jadi agak sedikit berhati-hati. Kalau misalnya naik ke 45, 46 mungkin bisa diamankan dulu di take profit atau di trailing stop. Nah, trailing stopnya digerakkan. Stop lossnya digerakkan dinaikkan jadi stop loss plus ya. Nah, stop loss plus. Nah, seperti itu. Supaya untuk mengamankan profit yang sudah Anda dapatkan. Nah, ini masih entry. Jadi ada 4, 5 sama GU ya. GU masih floating, masih floating. Masih berupa pending. Masih belum bisa belum apa namanya? Belum open. Seperti itu. Oke, itu ya untuk beberapa instrumen sudah saya bantu untuk analisakan. Yang bisa kita entry ada 4. Yang satunya masih pending. GC-nya juga saya open buy. Cuma sekarang masih floating. Kita tunggu sampai nanti malam. Sesi perdagangan Amerika. Kita cek. Kemudian jangan lupa untuk analisanya ini cuma berlaku sampai jam 4 pagi. Nah, gitu. Oh ya, jangan lupa Kamis pagi ada FOMC ya. Jadi diperhatikan bagi Anda yang berencana floating sampai hari Kamis pagi, diperhatikan equity, diperhatikan jumlah lot. Kalau Anda berencana untuk averaging, diperhatikan jarak. Jarak kalau Anda sell yang terakhir di berapa jaraknya itu Anda ukur supaya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Jadi sama jaraknya seperti jarak yang sel sebelumnya. Misalnya nih, Anda ada sel 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini Anda berencana sel 5, sel kelima. Anda lihat dulu antara sel ketiga dan sel keempat ini jaraknya berapa. Nah, digunakan untuk jarak yang antara sel keempat dan sel kelima yang Anda mau open. Nah, seperti itu. Oke, karena sudah 1 jam ya kita live trade, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pakai stop loss. Perhatikan risk management dan money management supaya equity Anda tetap terselamatkan jika analisa yang Anda gunakan itu tidak sesuai dengan pergerakan market. Jadi equity Anda tetap selamat jika ada stop loss. Beda cerita kalau Anda menggunakan averaging. Dananya juga harus siap, harus ready untuk top up, untuk mengulur maksudnya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Jangan lupa kita juga ada live trade di hari Rabu jam 7 malam. Kemudian live trade di hari Jumat jam 7 malam. Nanti juga bersama saya, juga bersama teman saya Ardiansa yang mengadakan live trade di hari Rabu dan hari Jumat. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi live trading pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.